Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasana. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Parepare kembali melakukan operasi masker di sejumlah ruas jalan tengah kota meski Parepare sudah memasuki dalam zona hijau. Demi menjaga warga kota Parepare dari penularan COVID-19, Satgas Percepatan Penanggulangan Virus Corona Kota Parepare terus melakukan operasi masker pada Senin sore kemarin. Walau kota Parepare berada dalam zona hijau, Satgas Percepatan Penanggulangan Virus Corona Kota Parepare terus melakukan operasi kepatuhan protokol kesehatan dan kali ini melakukan operasi masker di sejumlah ruas jalan yang ada di tengah perkotaan. Adapun tim yang turun dalam operasi ini yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Anzar mengatakan pihaknya terus melakukan operasi protokol kesehatan dan dalam operasi itu sejumlah warga masih ditemukan tidak mengenakan masker. Petugas yang menemukan warga tanpa mengenakan masker, selain diberikan peringatan, petugas juga memberikan masker kepada warga yang tak membawa masker. Penegakan protokol kesehatan terkait dengan penggunaan masker bagi masyarakat pengguna jalan. Jadi sekarang ini kita tidak melihat bahwa Kota Parepare alhamdulillah sudah hijau. Zona hijau Kota Parepare kita masih memperkuat lagi agar supaya daerah kita ini lebih di atas kota hijau. Sehingga kami setiap harinya dari Satuan Polisi Pamong Praja bersama teman-teman yang lain, dan bencana, dinas perhubungan, tidak henti-hentinya melakukan protokol kesehatan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pengurus Palang Merah Indonesia melakukan audiens dan silaturahmi bersama pemerintah Kota Parepare. Rombongan pengurus Palang Merah Indonesia diterima secara resmi Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim di ruang kerjanya baru-baru ini. Wakil Wali Kota Parepare, Haji Pangeran Rahim didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, serta Kepala Dinas Sosial Kota Parepare, menerima audiensi pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kota Parepare di ruang kerja Wakil Wali Kota Parepare, Selasa 8 Juni 2021. Ketua PMI Kota Parepare yang diwakili Sekretaris PMI Kota Parepare, Andi Mulyadi SOS MAP, menyampaikan bahwa audiensi ini dilakukan selain untuk silaturahmi, juga melaporkan hasil musyawarah kota PMI Kota Parepare, yang mana dalam muskot tersebut telah terpilih kepengurusan PMI Kota Parepare periode 2021-2026. Sementara itu, Wakil Wali Kota Parepare menyampaikan apresiasi dan mengungkapkan rasa bangga dengan telah terbentuknya pengurus baru Palang Merah Indonesia PMI Kota Parepare sebagai wadah organisasi yang profesional dalam menjalankan misi kemanusiaan. Tentu kita semua merasa bergembira, bisa berbahagia bahwa Palang Merah Indonesia dalam Parepare telah melakukan konsolidasi organisasi dan telah terpilih para pengurus yang tentu sangat diharapkan bisa membawa PMI Jawa Parepare di ke depan yang lebih baik lagi, baik dalam rangka soliditas para pengurusnya. Tentu juga yang paling penting adalah rangka upaya mengabdi dan melayani masyarakat ya bukan saja di Parepare tetapi juga di luar dari Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Terkait keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menegaskan membuka pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang, hingga saat ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare masih menunggu dari kebijakan Wali Kota Parepare. Terkait keputusan Mendikbud Nadiem Makarim yang menegaskan semua sekolah harus sudah membuka belajar tatap muka pada Juli 2021 mendatang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Arifuddin Idris menunggu keputusan dari Wali Kota Parepare selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare. Ia menjelaskan terkait pembelajaran tatap muka, kesiapan sekolah di Kota Parepare telah siap 85% baik secara fisik dan non-fisik. Namun kebijakan kembali ke kepala daerah, yakni Bapak Wali Kota Parepare. Arifuddin Idris menyatakan, sesuai dengan data yang diterima, saat ini seluruh sekolah di Kota Parepare telah siap untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Namun perlu adanya ketegasan protokol kesehatan, baik dari pihak sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Jadi terkait tatap muka, 2 bulan yang lalu kami sudah menghadap ke Bapak Wali Kota sebelum Ramadan untuk mencoba memberikan data-data tentang kesiapan terkait tatap muka ini. Jadi kalau orang bicara kesiapan adalah 2 yang harus siap. Karena tatap muka ini atau proses belajar ini ada sekolah dan ada orang tua siswa ya. Jadi yang pertama dulu kesiapan sekolah, itu yang harus dulu dipahami. Sekolah apa sudah siap? Nah, apa kesiapan sekolah? Ada 2. Secara siap fisik dan non fisik. Fisik yaitu sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan. Seperti apa itu? Sekolah harus setiap depan kelas ada air mengalir untuk cuci tangan, apakah wastafel atau keran yang bisa menyebabkan anak-anak bisa melakukan cuci tangan dengan air mengalir dengan sabunnya. Yang kedua, sekolah harus punya alat penyemprot atau sprayer, hand sprayer itu dengan disinfektan, ya, cairan disinfektan. Kenapa? Kalau terjadi proses pembelajaran setiap hari, ruangan harus disemprot, harus steril terus. Ketiga, hand sanitizer, alat pencuci tangan itu penyemprot tangan itu. Kemudian termoscan, alat pengukur suhu, apakah termoscan secara digital atau manual, itu perlu. Kenapa? Harus dideteksi anak-anak ini ada yang punya suhu tinggi atau tidak ketika mau masuk. Yang ini harus jumlahnya berimbang, tidak boleh katakanlah ada 300 siswa di SMP Mudian ini baru 2 kan, itu kan terjadi penumpukan. Nah yang ketiga harus siapkan masker. Masker ini bukan untuk dibagikan selalu, tidak. Tapi ketika ratusan anak ini bisa saja ada sekian persen karena mungkin rusak maskernya atau tidak layak pakai lagi, itu harus diganti. Nah itu kesiapan fisiknya sekolah. Pertanyaan sekarang, kesiapan fisik kedua adalah kesiapan kedua non fisik, yaitu SOP. SOP ini sebenarnya berlaku standar. Sudah kami usul, berikan gambar, tapi nanti mungkin setelah ada persetujuan sekolah juga akan disetujui oleh Pak Wali Kota selaku pimpinan daerah. Apa itu SOP-nya? Artinya bagaimana duduknya anak, jaraknya harus diatur. Anak-anak yang masuk itu setengah saja, sistem shift. Hari ini masuk, mungkin besok tidak. Lalu yang tadinya hari ini tidak masuk, besoknya baru masuk, supaya mengurangi populasi kerumunan. Kemudian waktu relatif singkat, mungkin berkisar 3 jam saja. Jadi anak datang 8 jam 11 pulang. Pasti tidak optimal, tapi ini kan sudah membuat interaksi yang lebih yang diharapkan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tidak ada kantin, tidak ada keluar main. Sehingga anak itu diharapkan jam 8 memang dibuka, bukan lagi jam 7.15, jam 8. Agar mereka sudah makan pagi, makan sarapan ya, sudah pagi. Kalau toh masih bisa memungkinkan bawa makanan sendiri yang ringan-ringan itu dalam waktu 3 jam ini. Dengan catatan guru harus ketat, tidak boleh ada berbagi makanan dan sebagainya. Semua itu harus diperhitungkan. Nah ini terkait. Dan sekarang sekitar 80-85% sekolah sudah siap. Data kami terakhir, tapi ini kan waktu 2 bulan yang lalu kami coba kemarin tadi saya panggil kepala bidang untuk mudah-mudahan 100% sekolah sudah siap dari sarana fisiknya itu dan SOP. SOP nanti ada gambaran SOP standar tingkat kota. Nanti ditambah dengan kalau ada yang memperlakukan spesifik tidak keluar dari standar SOP itu bisa saja dilakukan untuk lebih memperketat ya
Ya, termasuk misalnya kerjasama dengan Satpol PP agar penjual-penjual makanan yang di depan sekolah itu biasa di pinggir jalan itu dilarang dulu selama masa pandemi ini. Rencana memang awal nanti saya akan laporkan ke Pak Wali untuk tidaklah menunda dulu kemarin karena mau masuk libur Ramadan. Lalu saya mengusulkan bahwa setelah Ramadan efektif pembelajaran tidak hanya semester dan sebagainya, sekarang ke semester. Saya bilang nanti awal tahun kami melapor kembali dengan data-data yang lebih siap. Nah, dengan harapan bahwa tentu kalau ini disetujui karena kuncinya di SKB 4 Menteri itu diperbolehkan belajar tatap muka, tapi dengan catatan semua kebijakan dikembalikan ke pimpinan daerah. Dalam hal ini tentu Pak Wali. Pak Wali tentu punya pandangan lain. Mungkin sama kami mau, guru mau, tapi ada pandangan kebijakan beliau lebih mementingkan keselamatan warganya. Tentu dia lihat bahwa belum siap ini, jangan dulu. Tapi kalau toh perintah beliau siap, kami tentu lakukan di awal tahun pelajaran, tentu secara bertahap dalam konteks mungkin pelan-pelan untuk dievaluasi. Kalau misalnya 1 minggu dilakukan, kita lihat kondisi ternyata lancar, kalau tidak dulu kita benahi dulu yang mana kurang. Sehingga tentu peran semua masyarakat, peran semua stakeholder kami sangat butuhkan untuk memberikan masukan dan solusinya. Ya tentu dengan catatan masukan itu setelah menemukan bahwa ini kurang, ini yang harus diperbaiki. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebanyak 25 kafilah perwakilan dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan mengikuti acara penutupan seleksi tilawatil Quran dan hadis di Kabupaten Sidrap yang ditutup secara resmi oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menutup secara resmi kegiatan seleksi tilawatil Quran dan hadis STQH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ke-32 tahun 2021 di Kabupaten Sidrap Senin malam 7 Juni 2021. Dalam sambutannya, PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa pelaksanaan STQH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai momentum terbaik sebagai salah satu instrumen untuk menghadirkan syiar Islam dan juga pembentukan karakter akhlak dan menuju masyarakat madani di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk ikhtiar di tengah kondisi pandemi COVID-19, di mana dalam pelaksanaan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta terus berusaha untuk berjalan menggerakkan roda-roda syiar Islam dalam menciptakan generasi yang lebih baik ke depan. Kita telah melaksanakan pada hari ini kegiatan STQH tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Dan ini tentu momentum terbaik bagi kita semuanya sebagai salah satu instrumen untuk menghadirkan syiar Islam dan juga pembentukan karakter akhlak dan juga bagaimana menuju masyarakat madani Sulawesi Selatan. Kita sudah lihat bersama tadi, saya sampaikan pada hari ini adalah suatu ikhtiar kita di tengah pandemi, meskipun dalam kondisi penyebaran COVID, kita tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan, dan tentu ini adalah salah satu usaha untuk terus berjalan bagaimana menggerakkan roda-roda syiar Islam, dan tentu tidak lain adalah juga untuk menciptakan generasi-generasi. Pada ajang STQH yang digelar di Kabupaten Sidrap ini diikuti sebanyak 25 kafilah se-Sulawesi Selatan, terdiri dari perwakilan dari 24 kabupaten kota serta peserta dari tim LPTQI Sulawesi Selatan. Untuk Kota Parepare sendiri, pada ajang tersebut hanya mampu meraih juara harapan 2, sementara untuk juara umum diraih kafilah dari Kota Makassar dengan nilai 26, disusul Kabupaten Sidrap dan Bone. Syahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja menggelar sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang diikuti peserta dari lembaga pelatihan kerja yang ada di Kota Parepare dalam memberikan pengetahuan dan penyuluhan produktivitas kepada para pencari kerja dan pengusaha.
Dalam rangka memberikan pengetahuan dan penyuluhan produktivitas kepada para pengelola lembaga pelatihan, pencari kerja, dan pengusaha pemula, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang dibuka oleh PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Abdul Latif SEMM, di Aula Puskomkref Kantor Dinas Kominfo Kota Parepare, Selasa 8 Juni 2021. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Abdul Latif SEMM, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Parepare telah melakukan beberapa upaya terobosan seperti menghapus persyaratan pendidikan formal bagi calon peserta pelatihan kerja, mendorong meningkatkan akses seluas-luasnya bagi pencari kerja sehingga bisa mendapatkan pelatihan keterampilan kerja utamanya di Balai Latihan Kerja Kota Parepare maupun di lembaga pelatihan kerja LPK milik swasta. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya terobosan seperti menghapus persyaratan pendidikan formal dan bagi calon peserta pelatihan kerja, mendorong peningkatan akses seluas-luasnya bagi pencari kerja sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan keterampilan kerja utamanya di Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Parepare maupun di lembaga pelatihan kerja LPK milik swasta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kita juga melakukan program kegiatan di BLK. Di samping APBD, juga APBN yang dikelola oleh BLK. Tetapi itu sifatnya langsung. Karena dana tersebut dari APBN itu melalui BLK yang tidak bersentuhan langsung dengan dinas. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Parepare, Arwar Rahman MSI, mengungkapkan kegiatan ini diikuti peserta dari lembaga pelatihan kerja yang ada di Kota Parepare. Dengan selesainya sosialisasi ini, diharapkan setiap peserta dapat mengikuti segala sesuatu yang diberikan oleh pemateri pada saat kegiatan. Syahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, petugas gabungan dari Satlantas dan UPT Samsat menjaring puluhan kendaraan yang menunggak melakukan pembayaran pajak pada kegiatan operasi penertiban yang dilakukan di Jalan Baumas CP. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui unit pelaksana teknis UPT Samsat Kota Parepare bersama dengan Satlantas Polres Parepare menggelar penertiban pajak kendaraan bermotor di Jalan Baumas CP Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu, Kiki Barat. Kegiatan ini merupakan pertama kalinya dilakukan di tahun 2021 akibat COVID-19. Kepala UPT Samsat Kota Parepare menjelaskan melalui kegiatan tersebut pihaknya memberikan pembinaan serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan penerimaan pajak bermotor. Kegiatan penertiban pajak kendaraan bermotor digelar di awal tahun 2021. Keterlambatan penertiban pajak kendaraan bermotor dikarenakan karena efek COVID-19, ya itu efeknya, sehingga ada ruang untuk melakukan kegiatan ini dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pajak kendaraan bermotor digelar karena tunggakan kendaraan bermotor itu semakin meningkat. Jadi kita memberikan pembinaan kepada masyarakat wajib pajak. Pembinaan dalam bentuk edukasi, arti pentingnya pajak kendaraan bermotor itu untuk memberikan kontribusi ke pemerintah dalam hal memperbaiki sarana dan prasarana, baik itu jalanan maupun hal yang terkait dengan peningkatan pembangunan di segala sektor. Di tengah-tengah Sulawesi Selatan
yang kita sasar pada umumnya itu kebanyakan di kendaraan yang terutama kendaraan truk yang mempunyai beban kendaraan yang produktivitasnya lebih besar, lebih berat. Itu yang kita sasar yang lebih banyak. Kemudian kendaraan pribadi roda 4 dan ditunjang kendaraan roda 2. Asruddin menambahkan sebanyak 42 unit kendaraan terjaring dalam penertiban tersebut. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali memberlakukan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Penghapusan denda diatur dalam keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian insentif pembebasan denda pajak daerah tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali memberlakukan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diambil guna meringankan beban masyarakat yang saat ini masih pandemi COVID-19. Penghapusan denda diatur dalam keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian insentif pembebasan denda pajak daerah tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini merupakan pemberian insentif pajak kendaraan pertama yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Kepala UPT Samsat Kota Parepare Asruddin yang ditemui baru-baru ini mengungkapkan pembebasan denda pajak ini telah berlangsung pada tanggal 4 Juni sampai pada 30 Juni 2021 mendatang. Diberikan insentif pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan denda biaya balik nama kendaraan bermotor untuk BBM 2. Itu berlaku mulai dari tanggal 4 sampai 30 Juni. Benar itu adanya, itu untuk memberikan kemudahan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajaknya. Betul. Ya. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, Ikatan Bidan Indonesia dalam waktu dekat mencanangkan kegiatan bakti sosial dengan memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakat di sejumlah puskesmas yang ada di Kota Parepare. Pemerintah kota melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Parepare baru-baru ini melakukan pencanangan bakti sosial IBI KB Kesehatan di Aula DPPKB. Melalui kegiatan ini, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare berharap pelayanan KB bisa berkualitas dan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan KB secara gratis. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Andi Ari Sulharbi mengungkapkan setelah pencanangan bakti sosial IBI KB Kesehatan di Aula DPPKB akan dilanjutkan dengan pelayanan KB gratis kepada masyarakat di sejumlah puskesmas yang ada di Kota Parepare pada 10 Juni mendatang. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama dengan pengurus cabang IBI Kota Parepare dalam bentuk kegiatan pencanangan IBI KB Kesehatan. Dan ini adalah salah satu rangkaiannya, dan hari Kamis tanggal 10 Juni 2016 nanti ini insya Allah akan dilanjutkan dengan pelayanan KB gratis kepada masyarakat. Jadi kegiatan ini adalah dalam rangka ulang tahun IBI KB Kesehatan, dan IBI selama ini adalah mitra kerja kita, dan ini adalah salah satu momen bagaimana kita bisa mendapatkan akseptor. Dan melalui kegiatan ini salah satu hal yang ingin kita capai bagaimana kita bisa memberikan pelayanan khususnya pelayanan KB kepada masyarakat, dan dalam rangka meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang NKJP. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda
seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usotun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.